Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Berkurban adalah salah satu amalan sunnah muakkad yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Zulhijjah. Secara hukum berkurban adalah sunnah muakkad, dan ada yang mengatakan bahwa patadhiyatu sunnatun alal kifayah, bahwa berkurban adalah sunnah kifayah. Idza fa'alaha ahadun, idza fa'alaha wahidun min ahli baitin ta'adda 'anil kulli haqqas sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah kifayah yaitu apabila salah seorang di antara anggota keluarga ada yang berkurban, maka terpenuhilah hak sunnah. Tapi tentunya bukan berarti bahwa satu keluarga cukup satu, ya. Tentu yang lebih baik adalah satu kambing adalah untuk satu orang yang berkurban, dan fardu kifayah ataupun mohon maaf, sunnah muakkad tentunya bagi orang yang memiliki keleluasaan dalam rezekinya. Kemudian perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan kurban itu sendiri, sekiranya orang yang berkurban itu mampu untuk menyembelih, maka wal afdalu ayyadhbaha binafsihi in qadara wa illa ya'muru ghairah. Sekiranya orang yang berkurban itu mampu untuk menyembelih, maka utamanya penyembelihan dilaksanakan oleh orang yang berkurban kalau ia mampu. Akan tetapi kalau memang yang berkurban itu tidak mampu untuk menyembelih sendiri, maka hendaklah ia meminta bantuan orang lain untuk menyembelihkannya. Lalu siapa yang harus dimintai bantuan untuk menyembelih kurban? Di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi mengatakan, wa yustahabbu ayyakuna aliman li'annahu a'rafu bi sunnati dzabhi. Disunahkan yang menggantikan penyembelihan itu adalah orang yang alim, karena ia mengetahui tentang kesunahan dalam hal menyembelih. Jadi tidak semua orang bisa diminta bantuan untuk menyembelih kurban.
Walaupun dia profesinya seorang tukang jagal, tukang menyembelih, tapi belum tentu dia mengetahui tentang sunnah-sunnah dalam menyembelih. Wal mustahabbu idzastanaba ghairahu ayyashhada dzabha. Dan kalaupun kurbannya disembelih oleh orang lain, maka disunnahkan bagi yang berkurban untuk menyaksikan prosesi penyembelihan kurbannya berdasarkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah radhiyallahu anha, qumi ila udhiyatik fashhidiha fa innahu bi awwali qitratin min dammiha yughfaru laki ma salafa min dzambik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, wahai Fatimah, berdirilah kamu dekat hewan kurbanmu dan saksikanlah prosesi penyembelihannya, karena awal dari tetesan darah kurban Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu. Kemudian di dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang merupakan kesunahan dari kurban itu sendiri. Dan hewan yang akan dikurbankan harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya perlakuan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qatlah. Fa idza dzabhtum fa ahsinul dzabhah. Wal yahidda ahadukum syafratahu wal yarih adz-dzabhah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu hendak membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik, yaitu dengan yang disebut dengan hukum qisas. Dan apabila engkau hendak menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisaumu dan berikanlah ketenangan pada hewan yang akan disembelih. Maka berdasarkan uraian ini ada beberapa kesunahan pada saat membeli. Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'. At-tasmiyatu was-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wal istiqbalul qiblati bil-dhabihah wat takbir wad du'a'u bil qabul. Ada 5 kesunahan pada saat pelaksanaan penyembelihan kurban. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Yang keempat, membaca takbir. Dan yang kelima, ad-du'a bil qabul. Maka kaifiatnya adalah setelah hewan yang akan disembelih itu dirobohkan dan dihadapkan ke sebelah ke arah kiblat, karena merupakan jihad yang paling mulia yang disebut asyraful jihad. Jihad yang paling mulia adalah jihad kiblat. Dihadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat, begitupun orang yang akan menyembelih dia menghadap kiblat. Setelah itu kemudian bacalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda
hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu membaca doa inni wajjahtu sambil mengelus-ngelus kepala hewan yang akan disembelih, mengusap pipi hewan yang akan disembelih, dan efeknya sangat luar biasa. Ketika dibacakan inni wajjahtu wajhiya, efek dan dampaknya kepada hewan yang akan disembelih sangat luar biasa. Ia tidak akan berontak, apalagi ngamuk. Dengan ini wajjahtu wajhiya, hewan yang akan disembelih itu dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia tahu ia bukan dibunuh, tapi ia dijadikan kurban sebagai sarana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ketika dibacakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya, maka hewan yang akan disembelih itu meneteskan air mata. Kemudian setelah membaca inni wajjahtu wajhiya, dilanjutkan dengan membaca salawat atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dilanjutkan dengan membaca takbir, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lalu ucapkan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, atau cukup bismillahi Allahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika udhiyatu fulan bin fulan fataqabbal minhu, dan dilanjutkan dengan menyembelih. Ada pertanyaan dalam hal membaca bismillah, apa cukup bismillahi Allahu akbar atau sebaiknya dilengkapkan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar? Kebanyakan kita membaca bismillahi Allahu akbar, jarang yang membaca bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Menurut Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sebaiknya atau lebih utama membaca bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, karena dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ada 3 keutamaan menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah mempercepat keluarnya ruh dari hewan yang akan dikurbankan. Yang kedua, dengan Ar-Rahman Ar-Rahim akan mengurangi rasa sakit pada hewan yang disembelih. Dan yang ketiga, dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ziyadatul lazat fil lahmi, akan menambah kelezatan pada daging hewan kurban itu sendiri. Mudah-mudahan dengan memenuhi sunnah-sunnah penyembelihan kurban, prosesi kurban dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan harapannya tentunya semoga kurban yang dilaksanakan benar-benar kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya tentunya dasarnya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah-darah hewan yang dikurbankan, daging-daging hewan yang dikurbankan, tidak akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah hanyalah takwa dari kamu sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.